Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan lewat bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, semakin memperbaharui diri, masuk dalam kedalaman pengalaman kehidupan kita di masa lalu, sehingga kita tetap mengakui bahwa Allah adalah Allah yang setia dan senantiasa menyertai kita, mendampingi kita dalam seluruh situasi apapun, asal kita mau dan ingin untuk selalu kembali kepadanya, membuka hati kita, mohon pengampunannya. Kita syukuri semuanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih, di mana masa yang penuh rahmat ini sungguh menjadi pembelajaran bagi kita untuk mau dan ingin semakin berusaha mikul salib kita masing-masing. Seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang kita alami sampai pada saat ini, kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang meminta doa dari kita, yang kita intensikan pada kesempatan ini. Pertama, kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sakit tentunya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan mungkin juga sementara dalam pemulihan dan berusaha untuk memperoleh kekuatan kembali. Terlebih juga bersama dengan saudara-saudari kita yang mengenangkan arwah para leluhur. Pada kesempatan ini mereka mengadakan jembeng
untuk menyatakan persatuan dengan mereka yang sudah mendahului. Kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan, mereka semua yang telah berpulang boleh dianugerahi hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita semakin layak mempersatukan diri sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus, mendengarkan sabdanya. Mari kita membuka hati kita pada kesempatan ini dengan menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Musa telah dipanggil Allah dan diberi tugas membebaskan umatnya dari perbudakan, tetapi engkau telah diutus Bapa datang ke dunia untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan setan. Musa telah memperkenalkan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub kepada umat terpilih. Namun engkau telah memperkenalkan Allah sebagai Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Musa telah membaptis para pengikutnya dalam awan dan laut, serta memberikan manna selama mereka mengembara di padang pasir. Namun engkau telah membaptis kami dengan air dan roh, serta menganugerahi kami santapan rohani sehari-hari. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami selamat, maka Kau undang untuk bertobat. Kami mohon, teguhkanlah niat dan usaha kami dalam bermati raga, agar sungguh-sungguh membuahkan pertobatan sejati dalam diri kami, sehingga Kau jauhkan dari kebinasaan dan Kau anugerahi keselamatan. Kami mohon ya Tuhan, semoga berkat-Mu juga semakin melimpah bagi mereka yang kami doakan pada kesempatan ini, terutama mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga yang sementara menjalani pemulihan. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami, bersama dengan mereka yang mengenangkan para leluhur pada kesempatan ini. Kiranya dengan belas kasih-Mu mereka semua Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, seluruh keluarga Kau teguhkan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di tanah Midian,
Musa biasa menggembalakan kambing domba milik Yitro, mertuanya yang adalah imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa kejadian itu, maka berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu berfirmanlah, "Janganlah mendekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Tuhan berfirman lagi, "Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka meminta dibebaskan dari penindasan-penindasan mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku telah menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepada aku, 'Siapakah namanya?' maka apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan demikianlah aku harus disebut turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu.
Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka, maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, maksudnya untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu
dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon itu, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik. Walaupun agak hujan rintik, kita boleh datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini mempersembahkan diri kita, menyadari diri kita dan keberadaan kita masing-masing, dan ingin selalu mau bersatu dengan Tuhan. Tentunya itu adalah suatu dorongan Roh Kudus, iman yang kita miliki untuk selalu mau datang bersyukur kepada Tuhan apapun situasi kehidupan kita. Kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga, dan Minggu Prapaskah pertama mengajak kita untuk sungguh-sungguh semakin masuk dalam relung hati kita merenungkan bagaimana perjalanan hidup memasuki padang gurun kehidupan yang begitu gersang. Kemudian pada hari Minggu Prapaskah yang kedua kita diajak bagaimana berada pada zona nyaman kehidupan yang dialami oleh 3 murid, di mana Yesus menampakkan kemuliaan di atas gunung Tabor, tetapi Yesus mengajak mereka untuk turun dari kemuliaan itu, karena ternyata kemuliaannya diharapkan adalah kemuliaan duniawi belaka, tapi harus berani untuk memikul salib, perjuangkannya sampai pada puncak Golgota kehidupan. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari kesempatan bagi setiap kita manusia yang tidak luput dari dosa untuk selalu mau dan ingin memperbaharui diri lewat pertobatan. Lalu apa yang digambarkan dalam bacaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali ada beberapa prinsip yang muncul dalam benak pikiran kita.
Dan itu dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan budaya kita tentunya. Yang pertama ialah seringkali di dalam menghadapi seluruh situasi kehidupan ini, lalu kalau itu menjadi sesuatu yang dalam tanda petik mencelakakan, membinasakan dan menghancurkan, maka kita langsung mengatakan, itulah akibat dari dosa. Itulah buah dari dosanya. Lalu kalau ada orang yang sukses dan berhasil dalam seluruh kehidupan, lalu kita mengatakan, karena dia adalah terberkati. Dan dia adalah orang yang benar. Sadar atau tidak Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sebenarnya mungkin pemahaman itu agak tipis yang ingin disampaikan melalui bacaan pada kesempatan ini. Dari bacaan pertama sampai pada bacaan Injil, kita diajak untuk sungguh menyadari diri kita bahwa sebenarnya pemahaman seperti itu ditolak oleh Yesus. Kenapa? Karena dia sendiri tidak melakukan dosa dan sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Tetapi apa yang terjadi dari sudut manusia, Bapak Ibu Saudara terkasih, dia ternyata mati konyol di kayu salib. Dan itu adalah kematian yang sangat luar biasa yang tidak pernah atau hanya dibuat bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan kejahatan yang begitu berat. Tapi Yesus tidak. Dari sana lalu kita diajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk masuk dalam permenungan dan refleksi. Bahwa sebenarnya dosa yang kita buat bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga itu menyangkut orang lain, bahkan alam di sekitar kita. Lalu siapa yang akan memperbaharui hal itu dalam seluruh kehidupan? Siapa yang akan menyadari dan siapa yang akan bertobat? Dari setiap kita manusialah yang harus menyadari akan hal itu. Maka lewat panggilan kita menjadi anak-anak Allah. Terlebih dalam kesatuan dengan Yesus Kristus. Mulai bacaan pertama pada kesempatan ini kita lihat bagaimana Musa dipanggil oleh Allah. Dia adalah penggembala domba. Lalu Tuhan memanggilnya dengan cara bahwa dia hadir dalam semak duri di mana api itu menyala, tetapi ternyata semak duri itu kita tahu pasti akan cepat terbakar, tetapi ternyata tidak terbakar. Lalu akhirnya Musa menghampiri hal itu, ingin mengetahui lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata dari dalam api itu Allah berfirman, "Aku adalah Aku dan memilih engkau untuk membebaskan umatku bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Aku telah mendengarkan jeritannya." Maka pada saat itulah Musa mulai memikirkan bagaimana caranya. Aku ini adalah penggembala. Lalu Musa semakin mendekat. Allah mengatakan kepadanya, "Buka tali kasutmu, karena ini adalah tempat yang suci." Kesannya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tali kasut seringkali membuat kenyamanan kehidupan. Sebagai penggembala untuk kambing domba, Musa merasa bahwa ini adalah cukup. Tetapi akhirnya dia mau dan ikut apa yang Tuhan minta dari dia, bersedia untuk meninggalkan kambing domba dan menjadi penggembala umat Israel mengantar mereka keluar dari tanah Mesir. Apa yang terjadi di sana? Tentu latar belakangnya sehubungan dengan ini. Musa mulai berpikir, apa alasan saya jika seandainya mereka bertanya. Lalu Allah memberikan penjelasan seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pada hari ini. Aku adalah Aku. Artinya, Aku Allah yang tidak bisa berada pada sekat-sekat seperti yang dipahami oleh orang Mesir. Karena dewa-dewi sebagai tuan dan dipahami juga oleh nenek moyang kita bahwa di mana-mana itu ada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Untuk itulah dalam latar belakang baik di dalam kitab suci baik
kitab suci kita orang Kristen dalam perjanjian lama maupun kitab suci Al-Quran mengatakan hanya satu Allah saja. Dan kita tidak berbeda dengan mereka. Kita tidak melihat Allah lain, ilah lain di dalam pohon, di dalam tempat-tempat yang sudah kita kotak-kotakkan seperti itu. Artinya Allah itu ditempatkan di sana satu Allah. Kemudian di tempat yang lain satu Allah. Ada Allah jalan, ada Allah hujan, ada Allah matahari, ada Allah ini dan ini. Dan pandangan pada saat itu ialah bahwa Allah itu cukup banyak. Setiap situasi dan keadaan ada Allahnya. Mungkin ini sedikit yang akan merubah pola pikir kita. Sehingga banyak yang seringkali ya mohon maaf, sebenarnya bacaan pada hari ini cukup kaya untuk bisa direnungkan dalam budaya dan kebiasaan kita. Ya mohon maaf kita selalu dan sering untuk selalu berpatokan pada, ya dalam tanda petik mohon maaf kalau saya katakan orang pintar. Kita tidak menyepelekan hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Tapi kalau kita sudah mengatakan dan mengkotak-kotakkan bahwa hanya hari ini saja yang ditentukan oleh Tuhan untuk ini, maka tidakkah kita kembali membaca kitab Kejadian? Semuanya itu adalah baik adanya. Tinggal bagaimana kita mengolahnya dalam seluruh perjalanan hidup. Maka Allah mengatakan, aku adalah Allah di atas segala yang mereka sembah dan aku itu. Sehingga akan memberikan kepadanya, sehingga lewat itulah Allah yang setia disembah oleh bangsa Israel. Sungguh-sungguh boleh terpatri dalam seluruh kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam seluruh pengalaman-pengalaman saya kira kita diajak untuk berangkat dari pengalaman kita masing-masing. Apapun dan bagaimanapun itu, kita menyadari kita bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Maka yang ditekankan pada kesempatan ini, kalau kita menyadari diri kita sebagai orang yang berdosa, maka yang boleh membuat kita dipulihkan kembali dalam seluruh kehidupan hanya dengan melalui pertobatan. Maka kalau mau selamat, tak ada cara lain selain bertobat. Jika seorang tidak bertobat dalam hidupnya, maka ia tidak akan masuk dalam keselamatan jiwa yang dijanjikan dan disediakan Tuhan bagi kita. Sikap menyadari diri sebagai orang berdosa adalah salah satu ciri orang beriman. Kita tak boleh menilai layak tidaknya seseorang di hadapan Yesus dari cara matinya. Tetapi dari cara hidupnya kita bisa menilai seseorang. Dosa tidak menentukan cara kematian seseorang, tetapi dosa akan menentukan apa yang terjadi sesudah kematiannya. Maka penekanan utamanya adalah pertobatan. Maka di sini pertobatanlah yang menjadi kunci utamanya. Jika seorang tidak bertobat dalam hidupnya, maka ia tidak akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kita diberi kesempatan secukupnya dalam hidup kita untuk mengganti sikap dasar pribadi kita agar sungguh-sungguh serius terhadap hidup kekal yang Tuhan janjikan kepada kita di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kita dengan menggunakan perumpamaan tentang pohon ara dalam bacaan Injil. Sudah 3 tahun mencari buah pada pohon itu dan buah tidak ditemukan. Maka dia mengatakan, tebanglah pohon itu. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Permintaan untuk menebang pohon tersebut menunjukkan batas kesabaran si pemilik kebun yang telah menanti selama 3 tahun. Namun pengurus kebun masih memohon kepada tuannya untuk bersabar menantikan pohon tersebut berbuah 1 tahun lagi. Artinya Tuhan memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu, untuk berbuah, untuk merubah diri. Kesempatan ini adalah arti dari seluruh perjalanan untuk bertobat menurut Injil Lukas. Maka Tuhan yang menyelamatkan pohon-pohon ara itu,
yakni diri kita sekalian, bahwa Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita sejauh kita datang kepada Allah Bapa, agar diberi waktu secukupnya kepada kita untuk bertumbuh dan berkembang terus dengan baik. Apabila tidak berhasil, maka hal itu bukan disebabkan oleh ketidakadilan Allah, melainkan karena kesalahan kita sendiri. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, melalui perumpamaan tentang pohon ara ini, Tuhan menjelaskan bahwa kesempatan untuk bertobat masih diberikan kepada kita semua orang yang memang adalah pendosa. Atau ada yang merasa tidak ada dosanya? Adakah? Saya rasa semua orang berdosa. Besar kecilnya itu bukan persoalan, tetapi mau dan ingin untuk menyadari hal itu di masa prapaskah ini. Tuhan tidak akan mengampuni dosa apapun. Betapa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita manusia, besar kecilnya, asal kita mau dan ingin untuk sungguh datang kepadanya. Ia berharap bahwa kesempatan di masa prapaskah ini, di mana kita diajak untuk merenungkan peran hidup kita masuki retret agung kehidupan ini, kita sungguh-sungguh menyadari apa yang membuat kita tidak bisa merasa damai dan bahagia bersama dengan teman, sahabat, rekan kita, bersama dengan orang-orang keluarga dan siapa saja. Cinta Tuhan akan semakin terpatri dalam diri kita untuk selalu mau dan ingin kembali kepadanya. Dan melalui sabda Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sekali lagi diingatkan dan ditegur oleh Tuhan sendiri supaya kita sungguh-sungguh dengan setia dan taat membuka hati kita kepadanya, mempersembahkan seluruh diri kita, dan selalu mencari kesempatan seperti Musa untuk datang, membuka hati kita, melepaskan dari diri kita hal-hal yang kita rasa sudah menyaman, membuat kita lebih nyaman dalam kehidupan dunia ini. Dan dengan demikian kita mencari yang lebih, yaitu berbuah banyak untuk boleh menghasilkan buah, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, bahkan alam sekitar kita. Tentu dalam hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mengandalkan diri kita mungkin sulit. Tetapi kalau kita menyandarkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengharapkan kekuatan Roh Kudus-Nya, dan kita selalu terbuka kepada Tuhan melalui keterbukaan hati kita kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan ini dan apapun bentuk kehidupan orang itu, maka kita akan belajar dari sana bahwa ternyata kehidupan yang saya perjuangkan adalah kehidupan yang harus memberikan buah hasil untuk senantiasa semakin merasakan bagaimana Allah selalu hadir dalam seluruh kehidupan. Janganlah kita seperti digambarkan oleh Rasul Santo Paulus di dalam kehidupan, kalau kita memohon sesuatu kepada Tuhan, mendambakan sesuatu dan tidak kunjung tiba, lalu kita bersungut-sungut. Dalam hal seperti itu, Tuhan tidak pernah bersikap adil. Mungkin kita yang tidak adil kepadanya, selalu mengukur seluruh rahmat dan berkat-Nya sesuai dengan apa yang kita kehendaki, bukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan. Dan sungguh sangat dibutuhkan penyerahan diri seutuhnya dalam hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih untuk menjalani seluruh kehidupan kita. Maka mari pada kesempatan ini semakin masuk dalam pengalaman kehidupan kita masing-masing bersama dengan Allah yang setia dan penuh kasih kepada setiap umat-Nya untuk menelusuri segala yang kita perjuangkan, terlebih segala kegagalan, ketidakberdayaan, dosa yang kita lakukan. Moga-moga dengan kesiapsediaan kita memperbaharui diri sepenuhnya, sungguh berkat dan kasih Tuhan semakin boleh kita nikmati bersama dengan seluruh keluarga, siapa saja yang dengan hati terbuka bersama dengan kita dan bahkan alam sekitar kita untuk semakin boleh menikmati karya penciptaan Allah menuju kepada kesempurnaan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih,
Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah itu sabar dan memahami penderitaan-penderitaan kita. Marilah berdoa kepadanya supaya kita ditolong dalam jalan pertobatan dan pembaharuan semangat. Marilah kita berseru, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga semua orang beriman, baik para pemuka maupun para anggota, memperhatikan seruan gereja untuk mawas diri dan mengubah apa yang perlu diubah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga Allah memberi kita keberanian untuk melibatkan diri dalam memerdekakan semua yang terbelenggu oleh egoisme mereka sendiri, serta oleh sistem ekonomi dan politik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga mereka yang bertanggung jawab atas orang lain menjadi orang-orang yang memiliki iman dan visi, akrab dengan orang-orang yang dipercayakan kepada mereka, dan turut memikirkan kepentingan jasmani dan rohani mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga kami dapat membawakan secercah harapan kepada mereka yang berhati hampa dan berputus asa, sehingga mereka menemukan kebahagiaan dalam kasih dari Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Semoga sabda Allah dapat menggerakkan hati kita untuk menghasilkan buah-buah keadilan dan cinta kasih. Semoga roti Ekaristi mendatangkan kekuatan dan kesetiaan bagi kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami, anak-anak kami, cucu kami yang boleh Kau angkat menjadi anak-Mu pada hari ini lewat pembaptisan, bagi baptisan bayi yang akan dilaksanakan nanti, dan juga bagi saudari-saudari kami yang telah Kau angkat menjadi anak-Mu kemarin dalam pembaptisan. Dan kami bawa dalam kebersamaan, semoga dengan kesadaran penuh menjadi anak-Mu sendiri lewat pembaptisan, mereka semakin boleh menemukan berkat, rahmat, kuasa kasih-Mu dalam seluruh perjalanan hidup, semakin memperbaharui diri di hadapan-Mu. Mulai orang-orang yang Kau utus untuk mendampingi dan menyertainya, terlebih orang tua dan siapa saja opa oma yang senantiasa membimbing dan menaungi anak-anak yang hadir dalam hidup keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga tetap membawa dalam doa-doa kami mereka yang berada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, juga yang mengalami pemulihan, untuk semakin boleh Kau kuatkan, Kau sembuhkan dari penyakitnya. Anggota gereja kami, bahkan seluruh umat manusia yang berada dalam keadaan sungguh membutuhkan bantuan pertolongan penyembuhan. Kiranya berkat-Mu semakin melimpah bagi mereka, lewat orang-orang yang Kau utus untuk menjadi perpanjangan tangan penyembuhan untuk memperoleh kembali kekuatannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Terlebih pada kesempatan ini,
di mana situasi kami mengajak kami untuk boleh bersatu dengan para leluhur yang sudah mendahului kami, mendoakan mereka supaya dengan belas kasih-Mu mereka keonok hidup abadi dalam kemuliaan-Mu sendiri. Utamanya Yohanes Fong Pang Liang, Elizabeth Leong Bo Sim, Ui Ho Seng, Teresia Ginawati Nyos, Feng Chi Ing, Li Thi, Sui Yuang Ing, Liang Hai Cek, Maria Goretti, Mei Sin, He Siu, He Su Nang, David Wismanto Pongadi, dan Idrus Nur Salim, John Hendrik, Tio Huang Lin, dan Beni Wijaya, serta Ibu Cecilia Octaviane Taruk yang kupanggil 1 Maret yang lalu. Semua orang tua, saudara-saudari kami, leluhur kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan perjuangkan perserang tega dunia ini, Kau teguhkan, Kau kuatkan di dalam memperjuangkan kehidupan. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sehingga ke depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Allah yang penuh belas kasih dan cinta kasih, dengarkanlah seruan kami dari dunia yang terbelenggu oleh dosa dan penderitaan ini. Buatlah kami merdeka untuk segala sesuatu yang baik. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai tanda pertobatan kami ini. Bantulah kami untuk mengikuti teladan kasih dari Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadat suci dan karya kasih, dan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasanan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ya Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini, dengan segala niat, doa, dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utama yang kami intensikan pada kesempatan ini dalam kebersamaan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
yang berdosa diundang olehnya, supaya kita ikut menyantap tubuhnya. Makanlah dan minumlah roti dari Tuhanmu, kenangan perjanjian
Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau telah tinggal dalam diri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, yang berkenan menjadi santapan bagi kami. Kami mohon, berkatilah kami untuk mematuhi sabda Putra-Mu dengan berlaku adil dan penuh belas kasih terhadap sesama, sebagaimana Ia memperlakukan kami, sehingga kelak kami pun Engkau perkenankan masuki kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 23 Maret 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 15 dan 16 Maret 2025 sebesar Rp16.208.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.930.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp1.387.000. Kolekte jalan salib sebesar Rp6.242.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp13.944.000 dengan jumlah amplop sebanyak 292 lembar. 2. Khusus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Deandi G. Patanduk Tandisau dengan Sisdiati Liventi Tangdilinding, pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Sehubungan dengan pendaftaran umat versi Biduk atau KK Katolik, kami sampaikan bahwa pendaftaran tersebut akan berlangsung sampai tanggal 28 Maret 2025. Jika masih ada yang belum terdaftar, bisa segera mendaftar di ketua rukun masing-masing. Bagi yang sudah terdaftar, boleh mengambil KK Katoliknya di kantor sekretariat. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mohon perhatian sekali lagi untuk mendaftar sebagai anggota Gereja Katolik di Paroki Kristus Raja Andalas. Baik kita yang tentu dengan alasan tertentu, utamanya yang masih berdomisili di sekitar ini supaya kita mendaftarkan diri. Nanti sesudah itu setelah kita terdaftar, maka kalau kita pindah, itu tinggal dimutasi saja ke tempat di mana kita pindah. Dan itu diberlakukan di Indonesia ya. Jadi mohon pengertiannya akan hal ini untuk melihat bagaimana ke depan karya pastoral yang harus kita upayakan dalam seluruh kebersamaan kita. Jadi jangan kita berpikir ada apa lagi ini gereja mendata kita lagi. Karena terus terang secara intern yang kita laporkan setiap tahun itu sangat berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan. Dan dengan demikian itu juga akan memengaruhi seluruh perjalanan kebersamaan kita. Ya, jadi sekali lagi mohon supaya diperhatikan. Nah nanti kalau pada saat mendaftar akan dipandu oleh mereka yang memang diberikan kewenangan untuk itu. Kita dari Andalas ini berikan dispensasi sampai pada bulan Maret ini. Yang dulunya direncanakan menjadi paroki contoh, tapi ternyata tidak kesampaian. Karena banyak yang punya alasan, banyak hal yang tidak kesampaian dalam hal ini. Lalu tetap diingatkan Bapak Ibu Saudara terkasih, tadi kita sudah mulai bahwa ada berkat untuk anak sesudah komuni, supaya menjadi perhatian. Ke depan saya kira ini juga menjadi sesuatu yang menjadi dambaan dari anak-anak kita. Sehingga sudah komuni itu dilanjutkan dengan berkat, mohon kesabaran kita tentunya dalam hal seperti ini. Lalu yang lain-lain saya kira kita tetap mengupayakan amplop APP, kemudian juga beberapa hal yang kita perhatikan selama ini. Tentu terima kasih atas seluruh kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih pada kesempatan ini. Terlebih kepada seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian pada kesempatan ini. Dan perayaan pada kesempatan dimeriahkan dengan KOR dari wilayah
Ya, tadi malam juga KOR cukup bagus. Saya kira suatu apresiasi yang perlu kita syukuri bahwa kita semakin melibatkan diri dengan mengambil bagian di dalam menyumbangkan suara kita. Itu adalah bagian pelayanan, dan kita berharap bahwa itu tetap berjalan dengan baik supaya itu semakin membantu kita untuk boleh mengadakan liturgi peribadatan dalam kebersamaan. Terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir pada kesempatan ini, seluruh yang mengambil bagian, terlebih juga dekorasi dan sound system. Pokoknya kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, dan bersama saudara-saudara kita yang merayakan Cumbeng pada tahun ini tetap membawa doa-doa kita mereka yang sudah mendahului kita tentunya, dan menaruh perhatian bagi mereka yang sangat membutuhkan doa-doa kita. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita siapkan hati kita. Kita akhir perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Masih ada yang tersisa, mohon maaf, mulai hari Selasa kami para imam Keuskupan Agung Makassar mengadakan studi bersama di Baruakare mulai pagi sampai pada hari Kamis pembaharuan janji imamat, berpuncak pada perayaan Ekaristi bersama di Aula Keuskupan. Mohon doanya bagi para imam di Keuskupan Agung Makassar. Tuhan bersamamu. Tuhan, kami mohon semoga umat-Mu menerima kurban berkat suci, dan melalui anugerah itu mereka menjauhkan diri dari perbuatan jahat dan menemukan kembali apa yang mereka rindukan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara, menetap senantiasa dalam diri saudara sekalian. Amin.